Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam pembelajaran jarak jauh yang diselenggarakan oleh KKGO Kecamatan Kesambi. Nah, anak-anak, dalam pembelajaran ini anak-anak harus ingat untuk protokol kesehatan, yaitu ada 3 macam. Yang pertama atau 3M. Yang pertama memakai masker, yang kedua mencuci tangan menggunakan air yang mengalir, dan yang ketiga menjauhi kerumunan. Nah, protokol itu anak-anak harus diterapkan di rumah maupun di luar. Nah, sebelum ke materi, Bapak akan memperkenalkan terlebih dahulu. Nama Bapak Pak Rudianto, Bapak bertugas mengajar di SD Kartika 196. Nah, sebelum ke materi, anak-anak sudah mengetahui nama Bapak. Bapak dipanggil sebagai Bapak Rudi. Nah, di sini Bapak sebelum ke pembelajaran, alangkah baiknya kita baca doa untuk pembelajaran di hari ini bisa mengerti dan paham. Berdoa di dalam hati, mulai. Ya, terima kasih anak-anak. Anak-anak sudah melakukan berdoa bersama. Nah, sebelumnya anak-anak ke materi selanjutnya, anak-anak harus persiapkan terlebih dahulu. Apa saja? Yang pertama, alat tulis. Berupa alat tulis yaitu buku tulis, pensil, pulpen, penghapus, atau tip X ya, dan lain-lain. Nah, sebelum kalian sudah siap alat tulisnya di depan kalian, nah sekarang Bapak akan memberikan materi mengenai tentang. Nah, di sini materinya pembelajaran pertama khususnya di kelas 5 mengenai tentang kombinasi gerak dasar dalam berbagai permainan bola besar. Nah, anak-anak tahu materi permainan bola besar seperti apa? Contohnya apa saja permainannya ya. Nah, sekarang anak-anak perhatikan ya materi dari Bapak ya. Nah, di sini anak-anak sebelum ke materi selanjutnya, anak-anak harus mengetahui nih tujuan pembelajaran kita di hari ini. Pembelajarannya yang pertama, menjelaskan kombinasi pola gerak lokomotor, non-lokomotor, dan manipulatif dalam permainan sepak bola. Dan yang kedua, mempraktekkan kombinasi pola gerak lokomotor, non-lokomotor, dan manipulatif dalam permainan sepak bola. Nah, itu materi yang akan dijelaskan, yaitu ada 2 macam, ada 2 tujuannya ya. Yang pertama menjelaskan, dan yang kedua itu mempraktekkan. Nah, anak-anak sudah mengerti belum? Ya, kalau misalkan sudah mengerti, Bapak akan melanjutkan materi selanjutnya. Nah, di sini anak-anak Bapak memberikan macam-macam variasi dan kombinasi gerak dasar dalam permainan sepak bola atau disebut permainan bola besar. Nah, yang pertama macam-macamnya itu gerak dasar lokomotor. Nah, anak-anak pasti tahu gerak dasar lokomotor itu apa pengertiannya. Ya, kalau misalkan tidak mengerti, nanti Bapak akan dijelaskan kembali ya. Yang kedua, gerak dasar non lokomotor. Nah, ini materi-materi yang gerak dasar lokomotor dan non lokomotor ini semester sebelumnya itu sudah diajarkan. Kalau misalkan anak-anak belum mengerti, nanti Bapak akan dijelaskan kembali. Nah, yang ketiga, gerak dasar manipulatif. Nah, gerak dasar manipulatif nanti Bapak akan menjelaskan pengertiannya ya. Selanjutnya, di sini Bapak akan menjelaskan secara detail ya. Nah, di sini ada penjelasan dan contoh dari gerak dasar lokomotor. Gerak dasar lokomotor adalah gerakan berpindah tempat, di mana bagian tubuh tertentu bergerak atau berpindah tempat. Nah, itu penjelasan dari gerak dasar lokomotor. Jadi intinya gerak dasar lokomotor itu gerakan yang berpindah tempat. Ya, di sini Bapak ada contoh-contohnya biar anak-anak mengerti dan paham ya. Di sini contohnya yang pertama, berjalan. Nah, berjalan itu termasuk
gerakan berpindah tempat ya anak-anak. Tidak diam saja, berjalan itu berpindah tempat. Yang kedua, berlari. Berlari itu termasuk berpindah tempat juga ya. Itu contoh dari gerak dasar lokomotor. Yang ketiga, melompat. Dan yang keempat, mengguling. Nah, itu contoh-contoh dari gerak dasar lokomotor. Nah, anak-anak harus tahu nih. Nah, di sini Bapak mempunyai gambar-gambarnya. Nah, yang pertama itu seorang laki-laki dan seorang perempuan sedang melakukan berjalan. Yang kedua itu sama, seorang laki-laki dan seorang perempuan sedang berlari. Yang ketiga, nah ini ada seorang laki-laki ya sedang melompat. Yang keempat itu ada seorang anak laki-laki yang sedang mengguling ya. Nah, itu contoh-contoh dari gerak dasar lokomotor. Nah, anak-anak sudah mengerti belum? Ya, kalau sudah mengerti, Bapak akan melanjutkan lagi ke materi selanjutnya. Nah, ini materi yang kedua. Materi yang kedua apa, anak-anak? Iya, materinya yang kedua itu mengenai tentang gerak dasar non-lokomotor. Nah, di sini gerak dasar non-lokomotor ini Bapak akan menjelaskan dan akan memberikan contoh-contohnya. Apa saja contohnya ya. Nah, di sini gerak dasar lokomotor, gerak dasar non-lokomotor adalah gerakan yang dilakukan tanpa adanya perpindahan tempat dari satu tempat ke tempat yang lain. Nah, itu penjelasan dari gerak dasar non-lokomotor. Bapak ulangi lagi ya. Gerak dasar non-lokomotor adalah gerakan yang dilakukan tanpa adanya perpindahan tempat dari satu tempat ke tempat lain. Nah, itu pengertiannya ya. Nah, di sini Bapak mempunyai contoh-contohnya. Apa saja? Yang pertama, melakukan gerakan menekuk. Yang kedua, mengayun. Yang ketiga, mendorong. Dan yang keempat, meliuk. Dan yang kelima, menarik. Nah, ini gambar-gambarnya ya anak-anak. Silakan anak-anak tinggal dilihat saja ya di HP atau di TV atau di laptop ya. Itu contoh-contohnya. Nah, selanjutnya anak-anak, di sini poin yang ketiga itu menjelaskan gerak dasar manipulatif. Nah, anak-anak ada yang tahu tidak pengertian gerak dasar manipulatif? Ya, kalau misalnya tidak mengerti, di sini Bapak akan menjelaskan penjelasan dari gerak dasar manipulatif. Gerak dasar manipulatif adalah gerakan yang dilakukan dengan menggunakan alat bantu. Nah, berarti gerakan yang menggunakan alat. Alatnya berupa apa saja? Iya, kayak semacam bola, terus benda-benda kayak tongkat atau dan lain-lain ya. Nah, ini ada contoh-contohnya anak-anak. Contoh-contohnya yang pertama yaitu melempar. Nah, melempar itu alatnya apa saja anak-anak? Alatnya itu berupa bola. Ya, bola berupa bola besar ya. Yang kedua, menangkap. Menangkap ya, dalam permainan sepak bola itu harus mempunyai gerakan menangkap ya. Kayak seorang kiper itu bisa harus menangkap. Nah, yang ketiga, menendang. Nah, menendang dalam permainan sepak bola itu anak-anak kalau misal permainan sepak bola itu harus bisa menendang ya. Yang ketiga, memantulkan bola. Nah, memantulkan bola ya itu ya. Nah, itu contoh-contoh dari gerak manipulatif. Nah, selanjutnya anak-anak di sini Bapak akan menjelaskan tentang memahami permainan bola besar. Ingat ya, memahami permainan bola besar. Nah, permainan bola besar membutuhkan ruang yang cukup luas dan menggunakan peralatan bola dengan ukuran besar sebagai permainan beregu. Permainan bola besar memerlukan kerjasama. Nah, di situ dalam permainan sepak bola itu harus
dimainkan di lapangan yang luas, jangan dimainkan di dalam rumah ya. Kalau di dalam rumah nanti dikhawatirkan takutnya ada benda-benda yang pecah. Nah, berarti anak-anak harus bermainnya di lapangan atau di lahan yang luas. Nah, itu. Dan juga permainan sepak bola ini harus beregu, jangan sendiri saja ya, harus ada temannya atau mengajak ibu atau bapak atau kakak atau temannya ya. Nah, itu. Dan dalam permainan sepak bola itu harus bekerja sama, jangan sendiri saja ya. Harus bekerja sama dan kompak ya. Itu dalam permainan sepak bola. Nah, di sini Bapak mempunyai macam-macam permainan olahraga bola besar. Apa saja sih permainan olahraga bola besar? Yang pertama, sepak bola. Yang kedua, bola basket. Yang ketiga, bola voli, dan seterusnya dan lain-lain ya. Itu termasuk permainan bola besar. Nah, di sini Bapak mempunyai pengertian dari permainan sepak bola. Pengertiannya, sepak bola atau bahasa Inggrisnya football atau soccer adalah cabang olahraga yang menggunakan bola yang umumnya terbuat dari bahan kulit dan dimainkan oleh dua tim yang masing-masing satu timnya beranggota 11 orang pemain inti ya. 11 orang itu termasuk pemain inti ya, ada pemain inti dan beberapa pemain cadangan. Itu dipimpin oleh, dalam permainan sepak bola itu harus dipimpin oleh wasit. Dan tim yang berhasil mencetak gol lebih banyak akan dinyatakan sebagai pemenang. Jadi dalam permainan sepak bola itu ada 11 orang dan harus mempunyai wasit. Dan kalau misalkan tidak ada wasit, otomatis itu dalam perlombaan sepak bola itu tidak akan berjalan dengan lancar ya. Dan juga kalau misalkan dalam permainan sepak bola mempunyai tim itu pengen juara, yaitu harus mendapatkan gol yang terbanyak ya, insya Allah itu akan menjadi juara. Nah, di sini ada teknik dasar sepak bola. Nah, anak-anak harus tahu nih teknik dasar sepak bola. Apa saja sih teknik dasar sepak bola? Ya, yang pertama berlari. Yang kedua mengoper atau disebut passing. Yang ketiga menendang atau disebut shooting. Yang keempat mengontrol atau menghentikan bola atau disebut stopping ya. Dan yang kelima menggiring bola atau disebut dribbling. Yang keenam menyundul atau disebut heading. Yang ketujuh merampas atau disebut tackling. Yang kedelapan lemparan dalam atau disebut throw in. Yang kesembilan menjaga gawang atau disebut goalkeeping. Nah, itu termasuk teknik dasar sepak bola ya. Itu anak-anak harus mengerti ya teknik-tekniknya. Nah, di sini Bapak akan menjelaskan satu persatu dari tekniknya ya. Di sini Bapak akan menjelaskan tentang mengoper atau disebut passing. Teknik mengoper bola atau passing adalah teknik memindahkan momentum bola dari satu pemain ke pemain lain dalam pertandingan sepak bola. Nah, itu penjelasan dari mengoper atau disebut passing. Nah, dalam mengoper atau passing itu ada mempunyai macam-macam teknik mengoper nih. Apa saja sih macam-macamnya? Nah, yang pertama mengoper bola dengan bagian dalam. Ingat ya, mengoper bola dengan bagian kaki dalam. Yang kedua, mengoper bola bagian kaki luar. Yang ketiga,
mengoper bola dengan punggung kaki. Nah, itu macam-macam dari teknik mengoper atau disebut passing ya itu. Nah, selanjutnya ini Bapak akan menjelaskan ke poin kedua, yaitu tentang menendang atau disebut shooting. Nah, penjelasan menendang atau disebut shooting yaitu teknik menendang atau shooting adalah usaha pemain untuk menendang bola ke arah gawang lawan ya. Nah, dalam teknik menendang ini ada mempunyai macamnya apa saja teknik menendang bola. Nah, yang pertama yaitu menendang bola dengan sisi bagian dalam. Dan yang kedua, menendang bola dengan sisi bagian luar. Yang ketiga, menendang bola dengan punggung kaki atau disebut kura-kura. Dan yang selanjutnya, menendang bola dengan punggung sisi kaki bagian dalam. Dan selanjutnya menendang bola dengan tumit. Yang terakhir yaitu menendang bola dengan ujung jari kaki atau disebut sepatu ya, ujung kaki. Kalau misalnya pakai sepatu berarti di ujung sepatunya. Itu ya. Nah, itu macam-macam dari teknik menendang atau disebut shooting. Nah, selanjutnya di sini poin ketiga itu Bapak akan menjelaskan tentang teknik mengontrol atau menghentikan bola. Nah, di sini Bapak akan menjelaskan ya. Nah, mengontrol dalam permainan sepak bola disebut juga menghentikan bola, yaitu suatu upaya untuk menghentikan bola sebelum bola dihentikan dengan kaki. Saat mengontrol bola, yang datang seorang pemain harus dalam posisi siap dengan pengamanan yang tepat agar bola dapat dikuasai dengan sepenuhnya tanpa dicuri lawan. Ya, tanpa dicuri lawan. Berarti posisinya harus siap dan harus bisa mengontrol bolanya dan juga bisa harus menghentikan bolanya. Nah, itu penjelasannya dari teknik mengontrol atau menghentikan bola. Nah, di situ juga ada macam-macamnya nih, macam-macam teknik mengontrol bola atau menghentikan bola. Biar anak-anak mengetahui ya. Nah, macam-macamnya yang pertama, mengontrol bola dengan kaki bagian dalam. Yang kedua, mengontrol bola dengan kaki bagian luar. Yang ketiga, mengontrol bola dengan punggung kaki. Yang keempat, mengontrol bola dengan paha. Yang kelima, mengontrol bola dengan perut. Yang keenam, mengontrol bola dengan dada. Yang ketujuh atau yang terakhir yaitu mengontrol bola dengan kepala. Nah, itu macam-macam teknik dalam mengontrol bola ya. Nah, selanjutnya di sini Bapak akan menjelaskan lagi mengenai tentang menggiring bola atau disebut dribbling. Nah, menggiring bola atau disebut dribbling dapat diartikan sebagai suatu upaya mendorong bola secara terputus-putus dengan posisi bola tidak jauh dari kaki kita sambil berlari untuk mencapai tujuan tertentu dalam permainan sepak bola. Jadi menggiring ini diupayakan mendorong bola secara putus-putus dan tidak jauh dari kaki ya. Kalau misalkan jauh dari kaki, nanti akan direbut oleh tim lawannya. Nah, di sini ada macam-macam teknik menggiring bola. Nah, Nana harus tahu ya, harus mengerti macam-macam teknik menggiring bola atau disebut dribbling. Yang pertama, menggiring bola dengan kaki bagian dalam. Yang kedua, menggiring bola dengan kaki bagian luar. Yang ketiga, menggiring bola dengan tempurung kaki. Nah, itu macam-macam teknik menggiring bola. Nah, anak-anak sudah mengerti mengenai itu.
Nah, kalau misalnya sudah mengerti, Bapak akan melanjutkan lagi mengenai tentang kombinasi gerak dalam permainan sepak bola. Nah, di sini kombinasi gerak lokomotor dan manipulatif dalam gerak menendang. Yang pertama, berlari dan mengoper bola atau disebut passing. Yang kedua, berlari dan menendang bola ke arah gawang atau disebut shooting. Nah, berarti gerakan itu dikombinasikan ya antara gerak dasar lokomotor dan gerak dasar manipulatif ya. Gerak dasar lokomotor kan itu berpindah tempat. Manipulatif itu menggunakan benda. Bendanya itu berupa bola. Nah, itu ya. Nah, di sini Bapak mempunyai cara-cara melakukan berlari dan mengoper bola atau disebut passing. Nah, caranya yang pertama, posisi berdiri tegak dan pandangan mata ke arah bola. Yang kedua, lalu berlari ke arah bola. Yang ketiga, posisi kaki ke depan berada pada samping bola dan sekaligus sebagai kaki tumpu. Yang terakhir, posisi kaki yang satunya diayunkan dari belakang ke depan. Nah, itu di bawah ada contoh gambarnya ya. Gambar seorang anak laki-laki. Yang pertama itu posisi berdiri tegak, pandangan ke arah bola. Yang gambar kedua itu baru berlari. Berlarinya sambil membawa bola. Bolanya di posisi di samping. Jangan jauh dari kaki. Kalau jauh dari kaki akan direbut oleh lawan. Dan yang terakhir itu akan men-shooting atau menendang ke gawang lawan biar mencetak gol ya. Nah, selanjutnya di sini ada cara melakukan berlari dan menendang bola ke arah gawang. Nah, caranya yang pertama, posisi badan berdiri tegak dan pandangan ke arah bola. Yang kedua, lalu berlari ke arah bola yang ingin ditendang atau yang diarahkan ke dituju ya. Yang ketiga, posisi kaki yang di depan berada di samping bola dan sebagai kaki tumpu. Nah, ini ya contoh-contohnya ya. Dan yang ketiga itu posisi kaki itu berada di belakang bola ya. Dan yang terakhir itu baru posisi terakhir itu agak condong ke depan untuk disiapkan untuk menendang ke gawang biar mendapatkan cetak gol ya sebanyak-banyak mungkin ya. Nah, itu penjelasannya ya. Nah, selanjutnya di sini ada kombinasi gerak non lokomotor dan manipulatif. Nah, berarti ini ada kombinasi ya antara gerak dasar non lokomotor dan manipulatif. Berarti non lokomotor itu tidak berpindah tempat. Manipulatif itu menggunakan benda. Nah, yang pertama itu dengan cara gerakan menghentikan bola ya, menghentikan bola. Yang pertama, menarik kaki dan menghentikan bola. Berarti menarik kaki dan menghentikan bola. Berarti itu gerakan yang tidak berpindah tempat ya. Tidak berpindah tempat dan menggunakan bendanya bola ya. Yang kedua, gerakan non lokomotor meliukkan badan ke belakang dan gerak manipulatif menghentikan bola dengan dada. Dan yang ketiga, meliukkan badan ke belakang dan menghentikan bola dengan kepala. Nah, itu cara teknik menghentikan bola ya, atau gerakan kombinasi non lokomotor dan manipulatif dengan teknik menghentikan bola ya. Nah, selanjutnya itu ada cara melakukan menarik kaki dan menghentikan bola atau disebut stop ball ya.
Yang pertama, bagian kaki menghadap arah datangnya bola. Yang kedua, saat arah bola datang mengenai kaki, tarik kaki untuk meredam laju atau bagian kaki pada saat melakukan kontrol bola ialah bagian kaki dalam, bagian luar, dan telapak kaki dan paha. Dan yang terakhir itu bola ditendang atau dioper ke temannya. Ya, itu. Nah, selanjutnya itu ada cara melakukan gerakan non lokomotor, meliukkan badan ke arah belakang, dan gerakan manipulatif menghentikan bola dengan dada. Nah, caranya yang pertama, posisi pandangan ke arah datangnya bola. Yang kedua, badan diliukkan ke arah belakang dan kedua lengan ditekuk samping badan. Dan yang ketiga, saat bola tarik, yang ketiga itu posisi bola itu berada di dada dan posisi badannya agak condong ke belakang ya, biar bisa bola itu tidak terjauh dari kita ya. Nah, itu cara menghentikan bolanya ya. Nah, selanjutnya cara meliukkan badan ke belakang dan menghentikan bola dengan kepala. Nah, caranya yang pertama diawali dengan pandangan menghadap ke arah bola yang datang. Yang kedua, badan condong ke belakang dan kedua tangan ditekuk di samping badan. Dan yang terakhir, saat bola mendekat kepala, saat bola mendekat, kepala dihentikan bola. Berarti bola dihentikan oleh kepala ya. Saat bolanya datang. Jangan disundul. Kalau disundul itu jadi tidak menghentikan, jadi menjauhkan ya. Nah, di sini ada kombinasi gerak lokomotor dan manipulatif dalam gerakan menggiring bola. Berarti gerak lokomotor dan manipulatif, yaitu dengan cara menggiring bola. Yang pertama, berlari dan menggiring bola dengan kaki bagian dalam. Yang kedua, berlari dan menggiring bola dengan kaki punggung kaki. Nah, di sini ada cara-caranya anak-anak. Cara melakukan berlari dan menggiring bola dengan kaki bagian dalam. Yang pertama, berdiri posisi melangkah atau kaki kanan di depan. Berat tubuh bertumpu pada kaki bagian belakang atau kaki kiri. Dengan lutut agak ditekuk. Yang kedua, letakkan bola di depan dan kedua lengan menjaga keseimbangan. Yang ketiga, dorong bola ke depan secara perlahan menggunakan kaki bagian dalam. Selanjutnya itu cara melakukan berlari dan menggiring bola dengan punggung kaki. Nah, di situ caranya ya. Caranya yang pertama, dari awal sikap yang diambil adalah sikap berdiri dengan arah menghadap gerakan sambil pandangan terus difokus ke depan. Berarti yang pertama itu harus fokus ke depan ya, jangan tengok kanan dan ke kiri ya. Yang kedua, pastikan kedua lengan dalam posisi yang rileks di sisi tubuh sambil agak direntangkan. Yang ketiga, untuk pergelangan kaki silakan putar ke bawah dan kunci di sana. Yang keempat, bola pastikan bergerak secara lurus ke arah ke depan dan tidak melenceng ke sana dan ke sini. Yang kelima, berat badan tumpukan pada kaki yang tak dipakai untuk menggiring. Yang kelima itu harus fokus ya, harus mengontrol bolanya tidak direbut oleh lawan.
Nah, itu materinya ya. Nah, di sini Bapak mempunyai kesimpulan. Kesimpulannya, yang pertama, gerak dasar lokomotor ditandai dengan berpindah tempat. Gerakan non-lokomotor ditandai tidak berpindah tempat. Dan gerak manipulatif itu gabungan dari gerak dasar lokomotor dan lokomotor disertai benda. Nah, itu yang poin kedua, pada permainan sepak bola, gerak lokomotor ditunjukkan dengan berlari. Gerak non-lokomotor ditunjukkan dengan meliukkan badan atau menekuk lutut. Gerak manipulatif ditunjukkan dengan menendang dan mengetikkan dan menyundul bola. Dan yang ketiga, poin ketiga itu gerak dasar permainan sepak bola, yaitu menendang dan mengoper, menghentikan dan menggiring bola. Gerak dasar ini dapat dikombinasikan untuk meningkatkan keterampilan bermain sepak bola. Nah, itu kesimpulan dari penjelasan dari awal sampai akhir. Semoga anak-anak dapat mengerti dan paham ya. Nah, sekarang anak-anak cukup materi dari Bapak. Semoga anak-anak dapat dipaham dan mengerti ya. Dan jangan lupa jaga kesehatan. Terus harus rutin berolahraga dan makanan yang sehat, yaitu 5 sehat 4 sempurna. Cukup sekian materi dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.